Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi walidin wala alihi washabihi azmain amma badu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan. Salah satu nikmat terbesar yang Allah kita rasakan yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan majelis subuh virtual mengenai hadis Arba'in ke-39, hukum tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan murajaah surah Al-Insyirah. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita sudah murajaah surah Al-Insyirah. Semoga dengan diawali murajaah surat Al-Insyirah, kita semua dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusan, dan kegiatan hari ini juga lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah virtual salat subuh yang sudah hadir dalam kegiatan rutinan ya setiap hari Sabtu ba'da subuh ya dalam kegiatan majelis subuh virtual untuk tema kali ini ya hadis Arba'in yang ke-39, hukum tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Dan semoga kita semua ya selalu istiqomah mengikuti kajian dan khususnya kajian virtual subuh pada hari ini. Oke, Alhamdulillah Ustadz Jajin sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya mau menyapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustadz Jajin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat insyaAllah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Ustadz Jajin selalu sehat, keluarga juga pada sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya masuk ke acara inti. Dan alhamdulillah Ustadz Jajin juga sudah hadir. Kita langsung saja kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Baik insyaAllah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita dalam majelis yang penuh berkah ini, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai pendapat para ulama, para fuqaha dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat indah saat kita dipertemukan setelah kita melakukan salat subuh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya kita berzikir sebentar dan mengkaji apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Kita tidak membahas orang, kita tidak membahas politik, kita tidak mencari maslahat pribadi. Kita berkumpul ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sama-sama mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pemimpin Al-Irsyad Al-Islamiyah yang kita cintai, wabil khusus pengurusnya di kota Bandung. Ada juga Ustaz Hilmi hadir di antara kita. Mudah-mudahan insyaAllah mereka selalu sihat walafiat, sehingga mereka memberikan manfaat terbaik untuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan melanjutkan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah di ujung. Kita sudah mencapai hadis nomor 39. Hadis ini sebenarnya sangat indah bagi kita. Dan insya Allah akan muncul ketenangan di dalam diri kita tentang banyak masalah kalau kita sudah memahami hadis ini. Karena apa yang dibahas oleh hadis ini terikat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu tanpa sengaja. Kadang-kadang kita terpaksa melakukan sesuatu. Apakah kita berdosa atau tidak? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya dalam hadis ini. Marilah kita bersama-sama membacakan hadis ini ya. Mudah-mudahan dengan membacakan hadis dan mengetahui tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kadang-kadang kita berkata radhiyallahu anhu. Anhu untuk satu orang. Semoga Allah meridainya. Kita kadang-kadang berkata anhuma. Apa artinya anhuma? Anhuma, kalau kita menambahkan ma setelah anhu, kita nambah ma. Anhuma. Artinya kita mendoakan dua orang. Nah, kok ini yang dibahas Ibnu Abbas? Kenapa kenapa kita membahas di sini dan mendoakan semoga Allah meridai dua orang di sini? Kenapa? Karena Ibnu Abbas namanya Abdullah ibni Abbas. Bapaknya namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dua-duanya masuk Islam. Dan dua-duanya berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga agama Al-Islam ini sampai kepada kita. Maka kita mendoakan dua-duanya. Meskipun yang meriwayatkan hadis itu anaknya, yaitu Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita dengar anhuma, maka kita mencari ini siapa dan siapa. Kadang-kadang kalau kita ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, kita berkata an Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sama. Kenapa? Karena kita mendoakan Abdullah bin Umar dan Umar bin al-Khattab. Kadang-kadang kalau kita berkata an Abdurrahman bin Hafs. Siapa ini Abdurrahman bin Hafs? Abdurrahman bin Hafs ini adalah Abdurrahman dan Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman ini anaknya dari anak Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita melanjutkan teman-teman, Bapak Ibu. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda إن الله تجاوز لي عن أمتي. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku. Ya. Memaafkan umatku ketika ia
tidak sengaja, lupa, dan terpaksa. Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, atau dipaksa. Nah, hadis ini termasuk hadis yang hasan. Hadis hasan itu kita mengamalkannya. Selama itu hadis hasan dan hadis dhaif, maka wajib kita mengamalkannya. Kecuali kalau ada hadis sahih yang eh, konflik dengan hadis yang hasan, maka yang didahulukan saat itu yaitu hadis yang sahih. Yang paling didahulukan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setelah itu datang hadis sahih. Hadis sahih itu bertingkat-tingkat, teman-teman. Nah, bahkan beberapa ulama berkata hadis sahih itu ada hadis hasanun li nafsihi, hasanun li ghairihi. Maka yang diutamakan adalah hasanun li nafsihi di atas hadis hasanun li ghairihi. Ada juga yang mengutamakannya sesuai dengan kitab yang diriwayatkan di dalamnya, yaitu Sahih Al-Bukhari didahulukan, setelah itu Sahih Muslim, setelah itu Sahih At-Tirmizi, Sahih An-Nasa'i, Abi Daud, dan Ibnu Majah. Nah, itu beberapa tafsil-tafsil. Yang perlu kita tahu bahwasanya yang paling didahulukan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, setelah itu hadis sahih, setelah itu hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif itu kita tidak diwajibkan untuk mengamalkannya. Meskipun dia dhaif ini satu-satunya yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, maka kita tidak wajib untuk mengamalkannya. Ini hadis yang dhaif. Nah, hadis ini termasuk hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan juga An-Nasa'i. Ada beberapa ya. Jadi disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab hadis. Ayo kita mengkajinya satu persatu, teman-teman. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati." Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku. Saat mereka apa? Ketika mereka tidak sengaja. Misal, ketika ada seseorang ingin dia punya hobi berpetualang di hutan, ingin mendaki atau ingin kemana-mana gitu ya. Tiba-tiba dia ingin berburu ya. Entah itu mau berburu burung atau hewan hutan atau apapun. Dia berburu pakai apa? Bedil ya biasanya orang ya, pakai bedil. Nah, tahu-tahu ketika dia ingin menembak, ya entahlah itu mau menembak burung atau menembak babi hutan yang diperbolehkan untuk negara ya. Kalau undang-undang membolehkan kita berburu dalam satu tempat, maka itu boleh. Kalau tidak boleh, meskipun diperbolehkan di dalam agama Islam, maka kita harus wajib kita mengikuti undang-undang negara. Selama itu tidak konflik dengan agama kita, dengan syariah kita. Nah, misal negara kita tidak membolehkan kita nembak atau berburu dalam daerah ini, maka kita tidak berbolehkan. Kalau kita nembak atau berburu di sana, meskipun boleh dalam agama Islam, tetap kita bermaksiat di sana. Tetap kita berdosa. Kenapa? Karena kita melanggar hukum yang berlaku di daerah tersebut. Nah, misal teman-teman ingin berburu di satu daerah yang diperbolehkan oleh negara kita kan. Misal kita boleh nembak satu burung. Burung itu saat itu terbang. Tahu-tahunya ketika kita nembak, itu kena manusia, kena orang. Apa yang terjadi di sini? Nih, ada beberapa hukum-hukum yang berlaku di sini. Kadang-kadang kita masuk bulan Ramadan, tetapi kita nggak tahu. Ah, Masuk bulan Ramadan kita nggak tahu, kita masih dikira ini masih apa? Masih Syaban. Nah, apa hukumnya? Atau mungkin sudah selesai bulan, atau mungkin belum selesai bulan Ramadan, dikira ini sudah Idul Fitri. Kita buka puasa. Apa yang terjadi di sini? Kadang-kadang kita lupa melakukan salat. Entah itu karena kesibukan, atau kita nggak tahu waktu, tidak tahu jam gitu. Apa hukumnya?
Nah, hadis ini menjelaskan semuanya. Ayo kita satu persatu dulu teman-teman, ibu, bapak. Nah, misal yang pertama, itu kasus yang pertama. Seseorang yang masuk hutan, ingin berburu, ingin nembak hewan, tahu-tahunya dia menembak orang. Orang, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini beberapa kasus. Nah, dia awalnya tidak sengaja nembak orang, tidak sengaja membunuh orang. Apa yang terjadi di sini? Kalau ini sudah sampai membunuh, kalau sudah sampai membunuh, maka ada beberapa eh, hal yang perlu dilakukan. Yang pertama kisas. Maka kisas ini akan di-delete, di-cancel. Kenapa di-cancel? Kisas itu kalau kita membunuh orang, maka kita harus dibunuh. Kisas. Ini tidak dijadikan ya. Jadi tidak diwajibkan untuk kisas. Kenapa? Karena tidak sengaja. Lalu kalau tidak diwajibkan untuk kisas, apa yang diwajibkan di sini? Harus bayar kifarah. Apa itu kifarah? Kifarah itu harus ganti rugi untuk keluarga atau ahli waris. Nah, ada beberapa ilmuwan ulama-ulama berkata kafarah itu sama dengan 10 unta. Ada yang berkata sama dengan 100 unta. Nah, coba kita hitung lalu kita bayar. Ada yang berkata sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam negara tersebut. Seingat saya kalau di Yaman itu kurang lebih kalau ada seseorang membunuh maka kisosnya kurang lebih ya, kurang lebih eh 100 100 juta kalau nggak salah. 100 juta. Eh, maaf, 100 juta kurang lebih. Nah, seperti itu ya, kurang lebih ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, sesuai dengan provinsi. Tapi itu secara umum. Dan itu beda dari satu negara ke negara lain. Itu namanya apa? Kifarah. Di atas kifarah ini harus juga berpuasa. Berpuasa berapa bulan? 2 bulan. Nah, jadi ada kisos, ada juga ada kisos, ada kafarah. Jadi kafarah ini dua, harus ganti rugi dan juga berpuasa. Nah, kalau ada seseorang nembak orang lain, tetapi tidak sampai mati, maka harus ganti rugi. Meskipun dia tidak lupa, dia bilang, meskipun dia tidak sengaja, dia lupa, dia sengaja, tidak sengaja menembak orang ini, maka dia harus tetap ganti rugi. Misal, saat menembaknya sampai kehilangan matanya, maka orang ini harus menjamin dia berobat di rumah sakit. Di atas itu harus ganti rugi yang berlaku di dalam undang-undang di salah satu negara. Nah, itu kalau kita nembak orang, kalau atau membunuh seseorang secara tidak sengaja. Bagaimana kalau kita dalam ibadat? Atau mungkin hak manusia dulu. Kita berbicara tentang hak manusia. Kita misal, kita menemukan HP di jalan. Kita ambil HP ini, kita nggak tahu bunyinya siapa ini. Haknya gimana? Harus kita iklan tentang HP ini selama 1 tahun. Harus kita iklan selama 1 tahun. Kalau tidak datang pemiliknya, maka kita boleh menggunakannya. Lihat ya. Boleh menggunakannya. Mohon maaf. Maka boleh kita menggunakannya tetap. Kalau setelah 2 tahun, 3 tahun, yang pemilik HP itu datang kepada kita, tetap kita memberikan HP itu kepada dia, kembalikannya. Nah, nah, atau ganti harga HP. Atau misal kita menemukan makanan di rumah kita, ada makanan di rumah kita, dikira ini punya kita sendiri, tapi punya orang lain. Maka saat itu kalau kita makan, kita harus ganti rugi kepada orang yang pemilik makanan tersebut. Dan kita boleh kias itu untuk setiap hal, segala hal selain makanan. Nah, setelah itu teman-teman, kalau kita dalam ibadat, ini terhadap hak manusia. Kalau kita terhadap ibadat, misal dalam ibadat puasa, kita sudah masuk bulan Ramadan, kita wajib untuk berpuasa. Wajib tidak menyentuh makanan, tidak mengambil minuman. Nah, apa yang kita harus lakukan saat itu? Masuk bulan Ramadan, tetapi kita makan, kita minum. Di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, ini masih Syaban, ini sudah Syawal, tetapi itu benar-benar Ramadan. Baru kita tahu setelah 1 jam, baru kita tahu setelah kita makan dan minum. Nah,
Apa yang kita lakukan saat itu? Nah, ada dua pendapat di sini. Pendapat pertama, kita melanjutkan puasa kita sampai sampai salat maghrib. Nah, di atas itu kita harus apa namanya? Fidyah. Kita harus fidyah. Fidyah ini apa? Fidyahnya kita berpuasa ganti puasa yang sudah kita lakukan. Ya, atau fidyah it'amu miskin. Nah, tapi di dalam hal ini kita sudah tidak sengaja kita makan atau minum sampai kita membatalkan puasa kita, maka kita fidyah. Ada di dalam mazhab yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sama dengan nisyan. Kalau ada seseorang di siang hari bulan Ramadan, dia makan, minum, lupa. Dia melihat makanan karena lapar, makan langsung. Saat dia makan, dia ingat, ini sebenarnya Ramadan. Atau diingatkan oleh orang lain. Maka dia akan menjauhkan diri dari makanan tersebut dan puasanya ke melanjutkan puasanya seperti biasa, puasanya tidak batal. Nah, jadi ini kias tentang untuk ini. Eh, Tetapi kalau ada seseorang, misal, tidak puasa karena nasia ini tidak tahu. Ini bulan Ramadan atau tidak bulan Ramadan atau masuk tanpa ada dia mengetahui. Ada dua kasus di sini. Eh, Saat kita berada di dalam bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban, entah itu 29, 30, atau 31, ya. Tidak ada 31, tetapi kadang-kadang mungkin kalau hitungannya salah, bisa sampai 31. Nah, dia sampai makan, dikira ini bulan Sya'ban, tetapi sudah masuk bulan Ramadan. Nah, di sini ada dua kasus. Para ulama berkata, tidak seperti orang yang lupa di siang hari Ramadan sehingga makan dan minum. Tidak. Ini punya pilihan untuk memastikan. Dikira ini Syaban, dia sudah akhir bulan Syaban, dia harus memastikan dulu. Bahasa dari Google, bahasa dari internet, tanya orang dulu. Nah, dia punya pilihan untuk bertanya dulu. Kenapa tidak bertanya? Nah, ketika dia tidak bertanya, maka harus ada fidyah, harus ganti puasa tersebut. Jadi tidak seperti makan dan minum secara lupa di siang hari bulan Ramadan. Jadi ini beda aneh. Nah, tapi ada beberapa ulama yang menyatukannya dengan eh, lupa saat kita makan dan minum. Nah, saat juga kita melakukan sholat. Misal, sholat kita lupa untuk melakukan sholat zuhur. Kenapa? Karena kita sangat sibuk. Entah itu di kantor, banyak kesibukannya. Tahu-tahunya kita melihat jamnya sudah 3. Padahal kita belum belum melakukan sholat zuhur. Nah, apa yang kita lakukan saat itu? Segera kita melakukan salat zuhur. Sesegera mungkin. Kita ambil air wudhu, langsung kita ambilnya dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita berdosa? Tidak berdosa. Kenapa? Karena itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadah, dan kita tidak sengaja melakukannya. Nah, tetapi kalau kita sengaja, coba, kalau kita sengaja, misal bulan Ramadan sebentar lagi akan masuk. Seseorang merasa lapar dan dia tidak suka rasa lapar tersebut. Dia mampu untuk melanjutkan puasanya, tetapi dia ingin makan, maka dia makan secara sengaja dan minum secara sengaja. Nah, apa yang dia harus lakukan? Saat di sini tidak ada fidyah sebenarnya. Harus ada kafarah. Apa itu kafarah? Sa'. Harus kafarah it'amu miskin, it'amu thalathati masakin. 3 miskin, bukan hanya itu, uh, it'amu miskin, di atas itu harus ganti puasanya. Nah, berapa kita it'am miskin, kita memberikan kepada miskin, sedekahnya seperti apa? Mud. Apa artinya mud? Nah, 2 tangan kita diambil beras, atau mungkin makanan pokok di satu negara, 2 tangan diambil, diberikan kepada miskin tersebut. Apakah boleh kita memberikan harganya atau uangnya kepada miskin tersebut? Ada ikhtilaf di antara ulama. Ulama berkata tetap kita memberikan makanan kepada miskin tersebut. Ini jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Nah, karena kalau kita memberikannya dalam berupa uang, itu beda dari satu negara ke negara yang lain.
atau mungkin tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal ada uang juga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan atau tidak pernah menyuruh sahabatnya untuk mengeluarkannya dalam bentuk uh, uang. Nah, ada juga kalau mungkin misal seseorang tidak puasa bulan Ramadan, seseorang ibumu mungkin karena mungkin hamil atau lagi menyusui. Kalau lagi menyusui atau mungkin hamil pasti terpengaruh bayi ini ya. Saat menyusui tidak semua gizi-gizi dan nilai gizi yang ada di dalam ASI itu bisa sampai kepada anak, atau saat hamil anak itu tidak berkembang secara normal kalau kita lagi puasa. Maka ini kita terpaksa untuk hampir ya, untuk tidak berpuasa. Maka para ulama di sini berkata hanya bayar fidyah dan ganti puasa kalau bisa. Kalau bisa. Kadang-kadang mungkin ibu ini hamil tahun ini tidak berpuasa. Tahun berikutnya masih menyusui. Tahu-tahu nih ya hamil lagi. Gitu kan? Nah, udah bisa berpuasa sampai 5 tahun, udah bisa berpuasa sampai 6 tahun tidak bisa berpuasa. Bagaimana ini mengganti puasa selama 5 tahun atau 6 tahun? Nah, kata para ulama, kalau tidak bisa ganti puasanya, cukup hanya bayar fidyah. Fidyah itu sama dengan yang tadi dijelaskan. Mudun kita dua tangan kita. Para ulama berkata ini 2 sampai mungkin 3 kilo ya, kalau nggak salah ya, nggak tahu ya. Tergantung tangan seseorang. Nah, maka itu teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, saat kita khata dan nisyan. Misal, kalau mungkin di dalam ibadat, di dalam zakat. Zakat kita ingin mengeluarkan zakat kita, akhir tahun kita sudah hitung-hitung 2,5%, kita ingin mengeluarkan zakat ini kepada orang yang mustahak, yaitu 8 asnaf. الفقراء المساكين وابن السبيل dan juga yatim وفي سبيل الله والغارمين. Ini ada 8 asnaf. Nah, 8 asnaf ini kita hitung-hitung. Nah, kita melihat seseorang yang miskin, kelihatannya miskin, pakaiannya juga sederhana, maka kita memberikan bagian dari zakat itu kepada orang ini. Nah, kenapa? Karena melihat penampilannya. Maka saat itu ada seseorang yang bisik, eh ini saya tahu dia punya beberapa bangunan, punya beberapa propertis, punya income setiap bulan yang cukup bagi dia dan keluarganya, bahkan membuatnya orang kaya. Nah, apa yang kita lakukan saat itu? Saat kita tahu, kita mengeluarkan zakat lagi. Kita tidak bilang, oh ini saya sudah mengeluarkannya. Eh, kita tidak mencari secara hati-hati. Saat kita ingin mengeluarkan zakat kita, maka kita harus berhati-hati mengeluarkannya kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Sama seperti akhir bulan Syaban tadi. Akhir bulan Syaban kita tahu ini sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Maka sebelum kita berpuasa atau tidak, kita harus memastikan ini bulan Syaban atau sudah bulan Ramadan. Ini sekarang kita ingin mengeluarkan zakat kita, kita ingin memberikan sedekah dan infak kita kepada orang, maka kita yakin bahwasanya orang ini berhak untuk menerima zakat dan infak saya. Nah, ini mungkin jadi mungkin pelajaran bagi kita semua saat kita memberikan zakat kita, entah itu di masjid atau kepada siapapun gitu. Kita harus memastikan bahwasanya zakat kita ini bisa sampai kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, misal ada beberapa kasus yang lain, misal ada seseorang yang memberikan kepada kita minuman, misal minuman ya, minum. Kita lagi haus, maka saat kita minta minuman, maka orang ini memberikan kepada kita minuman. Tahu-tahunya ketika kita minum rasanya beda. Ketika kita melihat dan tanya, ini minuman apa? Teman kita bilang, ini vodka. Atau ini minuman yang haram. Atau minuman keras. Nah, apa yang kita lakukan? Saat itu sebenarnya kita tidak sengaja untuk meminumnya. Tidak sengaja untuk meminumnya. Maka saat ini kita tidak berdosa. Nah, ini di dalam ibadat. Di dalam ibadat. Saya masih ingat mungkin ketika saya di Perancis melakukan di sana studi S2 di University de Leuven di sana. Eh, Baru saya datang ke saat itu di Perancis bersama teman saya berdua.
orang Yaman di sana di Logen, eh, lagi lapar banget. Dan kebetulan saat itu lagi jalan-jalan dekat dari danau. Di tepi danau itu ada boat yang apa namanya kapal ya, kapal laut yang kecil gitu ya. Kita ingin jalan-jalan di atas danau tersebut. Dan kita dalam keadaan lapar. Ada seseorang yang jual burger dekat dari danau tersebut. Nah, di sana sering ada banyak makanan halal. Bosnia ketika melihat seseorang ini kelihatannya orang Arab dari Maroko, dari Algeria atau Maroko gitu. Kita tanya kepada orang ini halal? Dia bilang halal, silahkan makan. Nah, nah, kita langsung beli makanannya dan makan. Setelah itu, kita melihatnya, ini perasaannya lumayan. Kita ingin minta lagi. Perasaannya enak. Mungkin masakannya enak atau mungkin gimana, gimana gitu ya burgernya. Kita tanya lagi, ini yang daging yang ada di dalamnya apa? Dia bilang ada babi. Astaghfirullahalazim. Kita bilang, kenapa tidak bilang dari awal? Kita sudah tanya ini halal atau tidak. Entah itu dari kita, salah paham, atau dari dia. Nah, maka saat itu kita sudah makan kali pertama, kali kedua kita sudah tahu itu haram, maka kita tidak diperbolehkan untuk makan lagi. Karena kita tahu bahwasannya ini mengandung makanan yang haram. Nah, apakah kita berdosa kali pertama? Tidak berdosa. Karena diberi keterangan yang tidak benar. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagainya. Ada juga hal sesuatu yang kita lakukan ya secara tidak sengaja, tetapi merugikan orang lain. Nah, misal kita pinjam laptop teman kita, tetapi tidak sengaja jatuh laptop ini saat kita menggunakannya. Nah, kita bilang tidak sengaja atau lupa, boleh bilang itu, tetapi harus tetap kita ganti rugi. Ya, tetap kita harus ganti rugi. Kita pinjam HP teman kita, ada seseorang yang mencurinya. Selama itu ada di tangan kita, kita harus ganti rugi. Nah, kalau ini saat kita lupa, bagaimana saat kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang haram? Misal kita dipaksa untuk membunuh seseorang, seperti kasus itu yang seorang yang TNI atau mungkin polisi yang terjadi tahun lalu ya, ketika ada seseorang menyuruh ajudannya untuk membunuh orang lain. Nah, kita terpaksa untuk membunuh orang. Ini hukumnya apa? Hukumnya ada beberapa eh, macam untuk memaksa atau ikrah. Ada pertama ikrahun mujib. Saat kita terpaksa untuk melakukan sesuatu yang kita tidak bisa melakukan sesuatu yang lain. Nah, misal ada seseorang mendorong kita sehingga mendorong kita jatuh di atas seseorang sampai dia mati. Nah, jadi gimana ini? Karena ini kita tidak bisa apa-apa. Ada seseorang yang mendorong. Kita tidak punya kekuatan untuk bisa menolak hal itu. Sehingga ada seseorang yang meninggal dunia, kita sama sekali tidak diwajibkan untuk bayar fidyah, tidak diwajibkan untuk menjamin nyawa seseorang atau ganti rugi. Kenapa? Itu mujib, ikrahun mujib dalam syariat. Yang ganti rugi, yang tetap qisas itu orang yang mendorong kita. Kalau dia sengaja ingin membunuh orang ini. Ada juga ikrah dipaksa secara ancaman. Misal, seseorang ancam asistennya, ajudannya, atau anak buahnya untuk membunuh orang. Nah, hal ini sesuatu yang lain. Ancaman kita kita berpikir dulu. Dengan ancaman ini kita bisa kabur, kita bisa lari. Siapapun orang ini, kita harus berusaha untuk melarikan diri kita. Jangan sampai kita mengamalkan ancaman tersebut. Nah, itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait uh, dengan al-khata' wan nisyan yang terkait dengan hadis ini. Ada juga kadang-kadang kita mungkin sebentar lagi kalau mungkin masuk ke Idul Kurban,
kita ingin menyembelih kurban kita, tanpa kita mengucapkan bismillah. Kenapa kita tidak mengucapkan bismillah? Karena kita lupa, Pak Ustadz. Kalau kita lupa, dagingnya halal atau enggak? Kata Imam Syafi'i, halal. Selama niat kita baik. Niat kita ini kurban. Niat kita untuk memberikannya kepada orang tua, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Selama niat kita baik, maka insya Allah kurban itu dan daging itu termasuk daging yang halal. Nah, Imam Al-Hanafi tidak membolehkan. Beliau mengharuskan dan mewajibkan bahwasanya pengucapan Bismillah itu wajib. Kalau kita lupa mengucapkan Bismillah, maka itu sudah menjadi yang namanya apa? Eh, Hayawan yang mati, tidak disembelih, tidak boleh kita makan dagingnya. Ini menurut Imam Al-Hanafi. Tapi menurut Imam Syafi'i yang kita amalkan, mazhabnya di Indonesia, itu boleh meskipun kita tidak membacakan Bismillah. Kalau kita lupa Bismillah ya, jadi kita lupa membacakan Bismillah, tetap dagingnya halal. Nah, begitu juga di dalam salat. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala penjelasan untuk hadis hari ini, hadis 39, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, komentar, atau mungkin ada seseorang yang ingin menjelaskan sesuatu yang belum dijelaskan. Jazakumullah khair. Silahkan. Baik, Masya Allah, luar biasa Ustaz atas penyampaiannya. Baik, silakan untuk para jamaah virtual subuh. Bagi jamaah yang ingin bertanya boleh boleh di chat ya, live chat, atau mau secara langsung dipersilahkan. Mungkin ini Ustaz sambil menunggu jamaah bertanya, Ya, juga mungkin silahkan. sedikit mau bertanya nih. Ini mungkin pengalaman pribadi saya Ustaz. Jadi ceritanya mungkin pas waktu di jalan, dari perjalanan berangkat kerja dari Tanjung Sari sampai ke Bandung ya, pas nyampe sana itu lagi macet mungkin orang buru-buru. Nah, mungkin nggak tahu namanya macet kan, ada orang yang mungkin lagi cepet ya, nubruk ya, nabrak motor saya. Nah, nabrak, harapan saya mungkin pengen minimal minta maaf gitu, tapi nggak, dia langsung kabur. Langsung malah kabur lebih cepat malah, ninggalin saya. Harusnya kan minimal minta maaf. Nah, sikap saya sebagai korban itu harus kayak gimana? Mungkin saya sadar itu mungkin nggak sengaja. Nah, sikap saya untuk rasa, "Oh ya udah, ikhlas," gitu. Yang kejadian kayak gini kayak gimana, Ustaz? Sikap korban itu harus kayak gimana? Nah, sikap kita sebenarnya ini ya, kalau kalau ya menurut saya sendiri dan juga ajaran-ajaran di dalam agama Islam, seorang beriman itu kalau punya hak, jangan meninggalkannya kepada orang lain. Mhm, Nah, jangan meninggalkannya. Kita nggak apa-apa, kita berusaha untuk kejar orang tersebut. Lalu kalau kita sudah tangkap orangnya, boleh kita memaafkannya sebenarnya. Tetapi mhm, saat kita memaafkannya, saat kita sudah tangkap, kita bisa membalas sebenarnya. Kita mhm, bisa ambil hak kita pas mhm, saat itu kalau kita memaafkan, insya Allah pahala kita 2 kali lipat atau bahkan lebih dari itu. Nah, tapi kita kadang-kadang kalau kita kejar sesuatu, malah kerugian kita itu akan lebih banyak. mhm, Jangan sampai kita apa menghilangkan yang ada untuk kejar sesuatu yang belum tentu kita dapatnya atau tidak. Nah, maka kita harus mengakali itu dan juga berusaha untuk memikirkan apakah kalau saya kejar dia, apakah saya bisa tangkap dia atau tidak. Kalau tidak bisa tangkap dia, maka tidak usah kita kejar. Atau mungkin mhm, kalau kita kejar, bisa jadi ini orang preman, bisa menghilangkan nyawa kita, atau mungkin bukan mengganggu diri kita. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus lebih cerdas. Saat kita bisa ambil hak kita, kita berusaha untuk ambilnya atau bisa mhm, memaafkan orang ini supaya orang ini dapat belajaran, supaya betul. tidak nabrak orang lain dan meremehkan, anggap remeh hal itu. Nah, sikap kita yang terbaik ini memaafkan. Tapi memaafkan kalau kita mampu untuk ambil hak kita.
Nah, kalau kita mungkin ya kita bisa biarin aja kita, apalagi mungkin kalau kejar ada mungkin beberapa risikonya, maka Betul. maafkan ya. Ya, syukron Ustaz. Afwan. Baik, di sini ada pertanyaan Ustaz. Lebih baik qada apa fidyah kalau belum nebus puasa Ramadan karena nifas atau menyusui? Ini dari Nah, Ustadz Iya. nah, izinkan saya menjelaskan ini secara umum ya tentang kafarah dan fidyah dan qada. Jadi ada kafarah, ada fidyah, ada qada. Yang perlu kita mengertinya ya. Nah, yang pertama, seseorang tidak berpuasa bulan Ramadan, kenapa? Karena haid atau nifas. Haid dan nifas yang dialami oleh setiap perempuan yang normal ya. Eh, maka orang ini tidak harus kafarah, tidak harus fidyah, tetap qada aja. Qada. Hmm. Nah, kalau kafarah dan fidyah ini, teman-teman, ada yang namanya fidyah. Fidyah ini ada seseorang yang sudah sangat tua, dia sudah tua renta. Dia tidak bisa qada. Meski dia tidak bisa puasa, entah itu sekarang atau di masa depan. Dia di dalam pikirannya tidak akan bisa puasa, nggak akan bisa. Entah itu mungkin karena diabetes mellitus, kutus sangat tinggi gitu ya, nggak bisa gitu. Nah, maka ini tidak harus qada sebenarnya. Tidak harus qada, tidak harus berpuasa. Entah sekarang atau mungkin setelah bulan Ramadan. Tetapi harus bayar fidyah. Bukan kafara ya, fidyah. Harus bayar Hmm. fidyah. Karena ini tidak bisa sekarang atau di masa depan. Nah, misal ada seseorang yang misal ibu hamil, ibu Hmm. menyusui, sekarang disarankan oleh dokter jangan berpuasa. Nah, iya boleh jangan berpuasa sekarang. Tetapi di masa depan harus tetap bayar fidyah. Kalau bisa berpuasa, puasa. Ya. Kalau tidak bisa, ya fidyah cukup. Nah, setelah itu ada seseorang, lihat, ada seseorang yang sengaja membatalkan puasanya. Sengaja membatalkan puasanya. Setelah itu dia bertobat kepada Allah, ya Allah, saya bersalah di sini. Nah, bagaimana supaya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Harus qada dan kafarah dari dua-duanya. Qada dan kafarah. Ya, silakan. Baik, so, terima kasih Ustaz. Eh ya, oh iya ada tambahan di sini. Lebih baik qada atau fidyah kalau belum nebus puasa Ramadan karena nifas atau menyusui, tapi sudah ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Nah, itu hukumnya gimana? Apa Ya, masih tidak ada apa-apa hutang? sebenarnya. Tidak ada kaitannya. Datang bulan tahun depan atau belum datang, tidak ada kaitannya. Meskipun Imam Ibn Baz pernah beliau berkata, wajib kalau kita qada, wajib dalam tahun ini sebelum datang tahun yang akan datang. Tetapi ijtihad dari beliau itu dari beliau karena ada pendapat dari Ibnu Taimiyah. Nah, tetapi Hmm. menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama itu tidak ada kaitannya. Datang tahun depan atau tidak datang. Yang penting kita berusaha untuk melakukannya secepat mungkin karena tidak ada yang tahu, tidak ada orang yang tahu kapan kematian itu akan datang. Kalau ajal kita mendatang, sedangkan kita belum berpuasa atau belum bayar qada kita atau fidyah kita, maka itu akan bisa menjadi dosa atas diri kita sendiri. Maka kita sesegera mungkin kita berusaha untuk qada. Ada ijtihad dari Aisyah radhiyallahu anha, meskipun ini bukan perintah dari Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, beliau selalu kalau qada di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Tapi itu ijtihad dari beliau. Nah, tidak didukung oleh sahabat yang lain dan juga tidak ada hadis yang menyatakan itu. Syukron Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari Abu Rashid. Bismillah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Mohon izin Amin. pertama Ustadz di luar tema Ya, mengenai lukut 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 ya. Untuk batasan suatu barang dikatakan berharga atau tidak sehingga barang tersebut
diharuskan diumumkan selama 1 tahun. Misal, menemukan uang 100 atau 200 rupiah, apa tetap harus diumumkan 1 tahun? Jazakumullah khair Ustaz. Gimana? Eh, di sini mengenai tentang lugot untuk Luqatah. batas Ya, lugoto. ya. Untuk batasan suatu barang dikatakan berharga atau tidak sengaja barang tersebut diharuskan diumumkan selama 1 tahun. Misal, menemukan uang 100 atau 200 rupiah, apa tetap harus diumumkan 1 tahun? Ya, jazakumullah khair. Ya, tetap kita jamin dalam semua entah itu berharga atau tidak berharga, tetap kita jamin harganya dan ganti ruginya. Tetapi kalau mungkin sesuatu sebagaimana ya beliau bilang tidak berharga gitu ya, tidak berharga, Ya. boleh kita menggunakannya ya. Kalau kita di dalam diri kita sendiri tidak ada orang yang akan mencarinya kan. Tetapi kalau boleh kita menggunakannya, memanfaatkannya, atau mungkin kalau kita tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan, kita mensedekahkannya. Lalu kalau ada seseorang datang tanya tentang hak niyah, kita sadar bahwasanya itu benar-benar hak niyah, maka kita harus ganti ruginya. Entah itu sesuatu yang tidak bernilai di mata kita, bisa jadi bernilai di matanya. Nah, tetapi kalau saya tadi menyampaikan contoh tentang HP ya, HP ini pasti berharga kan? Jadi kalau hilang, tetap kita menahannya selama 1 tahun. Menahannya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun boleh kita menggunakannya. Tetapi tetap kita harus menjamin harganya kepada orang yang mencarinya. Kalau ditemukan, kita memberikan haknya kepada orang yang mencarinya. Nah, banyak orang sekarang kalau mungkin dapat sesuatu di jalan, menemukan sesuatu di jalan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang memiliki barang tersebut tidak datang untuk mencarinya ya. Kita mengumumkan bahwasannya hal ini ditemukan di rumah saya atau di jalan ini, di alamat ini. Yang memiliki barang ini maka datang kepada saya. Harus iklannya jelas gitu ya. Khususnya kalau barang berharga. Tapi kalau barang tidak berharga, mungkin harga iklan untuk barang tersebut jauh lebih besar daripada barangnya sendiri. Maka kita menjaganya, kita menitipkannya, atau boleh menggunakannya, tetapi kita tetap menjaga atau bisa mengganti rugi kepada seseorang yang mencari haknya kalau kita menemukan. Makasih Ustaz atas jawabannya, insyaallah. Baik, ada lagi para jamaah yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazi, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Izin bertanya Ustaz. Untuk praktisnya sering kalau kita menemukan sesuatu di jalan, ya, kita serahkan barang itu ke tangan yang berwajib, polisi atau pihak pengamanan di tempat tersebut. Bagaimana hukumnya dikaitkan dengan hadis yang tadi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sebenarnya ini ada hadis yang sudah jelas dalam hal ini, Ustaz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang luqatah, tentang hal yang kita menemukannya di jalan ini ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab ini ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah wajadtu hadhihi, saya dapat ini, entah itu mungkin kambing, syat saat itu atau ibil, atau unta. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khudha, ambil, kata Rasulullah, ambil. Ambil untuk apa? Fa'innama hiya laka aw li akhika aw lidhib. Ini hadisnya kalau nggak salah ya. Fa'innama hiya laka aw li akhika aw lidhib. Karena hal ini bisa menjadi milik kamu, bisa menjadi milik saudaramu. Kalau kita tidak ambilnya, bisa jadi diambil oleh serigala. Ini kalau kita kambing. Kalau mungkin HP misal ditemukan di jalan. Kalau kita tidak ambil, akan diambil oleh orang lain yang tidak beramanah. Kan? Atau mungkin kalau kita membiarkannya di jalan sampai rusak,
bisa jadi ada mungkin mobil yang akan injak atau mungkin dibiarkan di situ, bisa jadi ada hujan sampai rusak. Maka dalam hal ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khudha, yang terbaik kita ambilnya. Nah, kita ambilnya supaya tidak rusak atau tidak diambil oleh orang yang tidak beramanah. Nah, mungkin menurut Ustaz Hilmi, kita di tempat penjagaan amanah ya. Nah, kalau ada Ya, di betul. agak, misal kalau mungkin saya di kampus atau di mana gitu ya, di perpustakaan saya melihat itu di pintunya ada tempat penjagaan gitu, barang-barang yang hilang. Maka itu sudah ada aturannya, kita harus ikut aturan. Itu kalau tidak ada aturan, maka kita ambil, menjaganya, mengumumkannya kepada banyak orang. Tapi kalau sudah ada aturan di satu tempat yang berlaku di dalam satu tempat, maka kita harus ikut aturan tersebut. Apalagi aturan itu tidak konflik dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah menjaganya di tempat tersebut, sudah diiklankan, diumumkan, bahkan diumumkan untuk banyak orang. Setiap orang yang mencari barangnya pasti akan mendapatkannya di situ. Maka itu sudah yang terbaik. Yang terbaik. Kita pun tidak memanfaatkannya dan sudah menjaminkannya untuk di tempat yang aman untuk orang yang mencarinya. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah di dalam hadis itu supaya barangnya tidak rusak, supaya barangnya bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan. Itu maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis itu. Tetapi kalau dan bisa dijaga dan bisa dimanfaatkan. Kalau itu bisa dijaga di tempat tertentu, maka itu sudah cara terbaik. Nah, tetapi kalau mungkin ada kasus yang lain, Ustadz, ada kasus yang lain. Misal ada seseorang yang menemukan sesuatu, lalu dia yang tanggung jawab tentang tempat amanah ini. Misal ada di perpustakaan, ada yang hilang HP, ada yang hilang uh, uh, meninggalkan watch atau jam tangan atau apapun barang-barang berharga. Lalu itu semuanya dikumpulkan di tempat amanah, di tempat barang-barang yang hilang. Tetapi yang menjaganya ada satu orang. Nah, apakah orang ini boleh menggunakan barang-barang yang ada di tempat amanah tersebut? Nah, menurut saya sendiri, kalau sudah itu di tempat barang yang hilang sudah satu tahun dan sudah satu tahun, maka boleh memanfaatkannya, tetapi menjaminkannya kepada orang-orang yang datang setelah satu tahun untuk mencarinya. Tetapi hal ini ada sesuatu yang ada risiko di sini. Ada risiko. Sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Kadang-kadang seseorang mungkin enak saja ya, eh, tidak mengumumkannya secara amanah, dia bisa mengumumkannya lewat Facebook, dia sih bisa mengumumkannya lewat medsos. Sekarang ya banyak mudah sangat, apalagi mungkin ada grup khusus orang yang sering datang ke perpustakaan tersebut atau ke mahasiswa atau apa gitu ya. Sedangkan dia tidak mengumumkannya, dia tidak melunasi kewajibannya untuk mengumumkannya dengan harapan setelah satu tahun dia bisa memanfaatkan barang tersebut. Maka barang ini termasuk barang yang haram. Tapi dia sudah mengumumkannya di medsos, di grup WhatsApp. Dia sudah mengumumkannya ke beberapa tempat. Tetapi tidak menemukan sahibnya. Lalu setelah itu datang pilihan yang kedua. Pilihan kedua, aturan yang berlaku di tempat tersebut. Kalau aturan yang berlaku di tempat tersebut tidak boleh kita memanfaatkan barang-barang yang hilang di sana, maka tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Kalau aturan berlaku di sana, boleh dimanfaatkan setelah satu tahun, asal kita sudah mengumumkannya kepada banyak orang, maka yang bisa memanfaatkannya adalah lembaga, bukan orang yang menjaga. Ya, yang bisa memanfaatkannya lembaga. Misal perpustakaan bisa memanfaatkan HP-nya. Perpustakaan, bukan orang ya. Orang ini hanya karyawan. Nah, lembaga bisa memanfaatkannya atau kampus bisa memanfaatkannya. Atau mungkin sepeda yang ditinggalkan lama gitu ya. Maka boleh dimanfaatkan oleh lembaga tersebut, tetapi tetap lembaga itu harus menjamin ganti rugi kalau datang setelah satu tahun sahibnya. Itu menurut saya, Ustadz. Bisa jadi salah, Ustadz lurusin. Ya, jazakumullah ya Ustaz. Insya Allah, jazakallah khair. Baik,
Sekali lagi untuk para jamaah masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya. Baik. Mungkin kalau tidak ada, kita mungkin tutup kegiatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Sejajen, Masya Allah atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan beliau ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, rutinitas sehari-hari, dan jadi ladang pahala buat beliau juga. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk kita penutup, kita doa terlebih dahulu. Untuk doa kepada Ustaz Jajan, persilakan Ustaz. Baik, insyaallah. Jazakallah khair. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma ij'al liqa'ana hadha liqa'an marhuma wa tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa la taj'al fina wala ma'ana wala bainana shaqiyya wala mahruma. Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin wa qadi ad-dayn 'anil madinin wa shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ij'al liqa'ana hadha khalisan liwajhika al-karim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا ونسألك العلا من الجنة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Oke, baik. Terima kasih buat para jamaah semuanya. Dan selalu untuk para jamaah semuanya selalu senantiasa mengikuti kajian virtual subuh ya setiap hari Sabtu ba'da subuh ya, masih di Zoom yang sama, dan selalu share juga kegiatan-kegiatan virtual subuh juga ke saudara, ke tetangga, agar selalu biar menambah keluarga ya, untuk para teman-teman kita untuk menambah ilmu. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kegiatan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa akhirul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Allah. Sampai ketemu minggu depan.